Halo, selamat datang di YouTube channel kami, Not Just Nuts. Di video ini saya akan menjelaskan cara membuat daun dengan teknik makrame dengan 3 cara. Sekarang saya akan menjelaskan cara yang pertama. Pertama kita siapkan dulu talinya. Tali yang saya pilih ini berukuran diameter 0,5 cm atau 5 mili. Kemudian kita gunting sepanjang sekitar 60 cm. Ini untuk menjadi bagian tengah. Kemudian kita gunting lagi sebesar sepanjang 20 cm sebanyak sekitar 15 helai tali. 2, 3, 4, 5. Oke, talinya kita singkirkan. Kita siapkan media untuk kita meletakkan ini untuk memudahkan pekerjaan kita. Kemudian tali yang panjang ini yang akan menjadi bagian tengah kita taruh di sini. Kemudian kita kuatkan dengan klip di kedua ujungnya. Kita mulai. Kita ambil satu tali, kita letakkan di bawah tali yang di tengah. Kita letakkan di sini. Tali yang sebelah kiri kita taruh di atas. Tali yang sebelah kanan kita taruh di atas tali yang di kiri. Kemudian tali yang di sebelah kanan ini kita masukkan ke bawah, dimunculkan di sisi sebelah sini. Jadi seperti ini. Kemudian baru kita tarik. Kita kuatkan. Oke, jadi seperti ini yang pertama. Kita bisa tarik kepada posisi yang kita inginkan. Nah, di sini kita lihat dia keluar dari sini talinya, dan di sini ada pentulan berbentuk vertikal ya. Kemudian kita buat lagi dengan langkah yang sama, cuma sekarang kita mulai dari sisi sebelah kanan. Kalau tadi yang pertama kita mulai dari sisi sebelah kiri. Tarik lagi, masuk ke bawah seperti ini. Oke, tarik lagi ke atas. Ups. Nah, jadi kita lihat di sini. Di sini pentulannya ada di sebelah kanan, kemudian yang kedua ada di sebelah kiri. Jadi kita buat berselang-seling. Ini sudah selesai. Sekarang selanjutnya ini bisa kita buka dan kita balik. Jadi bagian yang akan kita jadi bagian yang bagusnya yang akan kita tampilkan itu bagian belakang, karena dia terlihat lebih kompleks dengan alur-alur yang lebih cantik ketimbang bagian yang tadi kita buat simpulnya. Nah, sekarang tahap selanjutnya adalah mengurai semua tali.
Jadi kalau kita udah selesai melepas lilitan talinya, ini tadi kita tarik seperti ini supaya dia menjadi lebih rapat dan menjadi lebih solid ya. Kemudian tahap selanjutnya kita gunting, dan kita gunting bagian ujung yang panjang ini. Kemudian baru kita sisir menggunakan sisir seperti ini, sisir kawat. Biasanya ini adalah sisir untuk menyisir bulu kucing. Nah, dengan diurai lebih dulu, pekerjaan menyisirnya menjadi lebih mudah. Setelah selesai kita sisir, sekarang waktunya kita memberikan pengeras. Bisa kita menggunakan lem putih yang kita cairkan, kemudian kita oles di atasnya, lalu kita biarkan dia mengering, lalu baru disisir lagi. Atau dengan cara yang lebih simpel adalah kita menggunakan hairspray seperti ini. Tapi kalau menggunakan hairspray, kita perlu mengaplikasikan hairspray beberapa kali. Setelah kita hairspray, kita biarkan dulu sampai dia mengeras dan mengering. Setelah sisi atas ini mulai mengeras, kita jangan lupa untuk memberikan hairspray pada sisi belakangnya. Dan kemudian kita biarkan lagi untuk hairspraynya mengeras dan airnya mengering. Tidak ada lagi sisa air di bagian permukaan tali-talinya. Setelah hairspraynya mengering dan daun kita sudah mulai mengeras, kita bisa mulai menyisirnya lagi, merapikan bentuknya. Kemudian baru kita gunting sesuai dengan bentuk daun yang kita inginkan. Jangan lupa untuk menggunakan gunting yang tajam. Gunting yang tajam itu menjadi satu keharusan untuk menggunting bagian pinggir daun yang akan kita buat ini. Nah, ini hasil dari daun makrame yang kita buat menggunakan teknik yang pertama. Ini hasilnya kalau kita menggunakan hairspray, dan sebagai perbandingan ini adalah hasil jika kita menggunakan lem. Jadi lem putih biasa yang saya gunakan adalah lem kayu. Lem kayu kita cairkan dengan air, perbandingannya 1 lem kayu dengan 5-7 air. Kemudian setelah cair, kita kuas di sisi daunnya bagian atas seperti ini. Kita kuas dengan lem cair tadi, kemudian kita biarkan mengering sampai 8 jam sampai benar-benar mengering. Kemudian baru kita sisir lagi. Hasilnya lembar-lembar benangnya akan menjadi lebih keras, lebih fluffy, dan lebih cantik. Buat saya sih yang seperti ini lebih cantik daripada yang ini, karena ini helaian benangnya menjadi kelihatan lebih bagus. Dan dia juga ketika kita buat berdiri menjadi lebih solid bentuknya. Oke, sekarang kita akan lanjut kepada teknik yang kedua. Sekarang kita masuk pada part yang kedua, membuat
daun dengan teknik makrame. Setelah kita menyelesaikan teknik yang pertama, sekarang yuk kita lanjut ke teknik berikutnya. Setelah kita menyiapkan tali-tali yang akan kita gunakan untuk membuat daun, ini panjang tali yang udah kita gunting ini sekitar 20 cm. Kemudian kita juga sudah membuat bagian tengahnya, tali dengan panjang sekitar 60 cm, kemudian kita lipat dua, kemudian kita klip bagian atas dan bawah. Caranya seperti ini. Seperti biasa kita masukkan ke bawah, kemudian kita pertemukan di tengah seperti ini. Lalu kita masukkan salah satunya seperti ini dan tara, jadi satu simpul. Kita posisikan pada posisi yang kita inginkan. Saya ulangi lagi ya. Temukan di tengah. Salah satunya kita tarik. Sekarang saya akan menjelaskan cara untuk membuat daun yang lebih firm bentuknya menggunakan lem. Ini lem kayu yang sudah saya cairkan dengan perbandingan 1 lem berbanding air 7. Setelah kita cairkan, kita langsung oleskan di atas seperti ini. Ini saya lapis dengan plastik supaya tidak mengotori meja. Setelah daunnya benar-benar kering, helai-helaian benangnya, kemudian kita sisir, jadinya tuh seperti ini. Helaian-helaian benangnya itu menjadi lebih keras, menjadi lebih kaku, sehingga lebih mudah buat kita untuk membentuknya. Dari sini kemudian kita bisa menggunting sesuai bentuk daun yang kita inginkan. Sekarang kita masuk ke teknik yang ketiga. Teknik yang ketiga ini sudah umum digunakan dalam membuat
daun dari makrame. Pertama, caranya kita masukkan di sini seperti ini, di bawah dari tali yang di tengah. Kemudian yang kedua kita buat lagi seperti ini. Ini kita masukkan ke sini, dan ini kita masukkan ke sini. Lalu kita tarik. Kemudian kita geser pada posisi yang kita inginkan. Aduh, ini kita trim dulu ya. Kalau bagian ujungnya itu talinya lepas, nggak masalah. Nanti kan akan kita kencengin aja, karena nanti akan kita lem. Kalau udah kita lem, kita aplikasikan lem cair, dia akan kuat simpulnya, dan yang di bagian bawah ini tidak akan turun ke bawah lagi. Proses selanjutnya sama saja. Kita bisa memilih, kita aplikasikan lem cair ke atasnya, atau kita menggunakan hairspray, atau lebih baik lagi kalau kita menggunakan dua-duanya. Kita aplikasikan lem cair di atasnya, tunggu sampai kering. Setelah kering kita sisir, lalu sudah bagus bentuknya, sudah kita gunting, baru kita rapikan, kita kuatkan lagi bentuknya dengan hairspray. Maka nanti hasilnya akan seperti ini. Ini yang sudah diaplikasikan lem dan sudah diberi hairspray. Dia bentuknya akan sangat firm ya, akan sangat tidak berubah. Bahkan kalau kita gantung pun bentuknya akan terus seperti ini. Oke, selanjutnya saya akan mereview semua yang sudah kita buat dengan 3 teknik tadi. Ini teknik yang pertama kita buat, atau sama dengan teknik yang ini. Maaf ya, ada ini bagian belakangnya, ini bagian depannya. Ups, ini dia dengan teknik yang pertama. Di sini masih ada bolong-bolong, sudah bagus, tapi di sini masih ada celah ya. Kemudian ini teknik yang pertama sama tadi. Kemudian ini teknik yang kedua. Kalau kita lihat teknik yang kedua, pembuatan simpulnya lebih simpel. Kita hanya membuat simple knot, tapi hasilnya dia lebih rapat. Hasil simpul daunnya itu lebih rapat, sehingga dia tampak lebih menarik kalau menurut saya. Kemudian teknik yang terakhir, teknik yang ketiga, ini kita melihat di sini ada banyak celah, dan bentuk simpulnya seperti ini. Celah-celahnya lebih banyak.
Kalau saya sih suka semua, tapi the most yang paling saya sukai adalah teknik yang kedua, teknik yang ini. Oke, aduh, maaf ya, untuk sisirnya sudah berantakan. Nah, jadi seperti ini. Sekarang kamu mau pilih yang mana? Mau mencoba membuat daun makrame dengan teknik yang mana? Selamat mencoba.